Industri hulu migas dalam negeri terancam mengalami perlambatan seiring merosotnya harga minyak dunia dan pandemi COVID-19. Lantas bagaimana keberlangsungan industri hulu migas agar dapat bertahan di tengah kelesuan ekonomi saat ini? Satuan Kerja Khusus Hulu Migas atau SKK Migas meminta pelaku industri hulu migas tidak menghentikan operasi serta mencegah PHK di tengah kelesuan perekonomian akibat dampak COVID-19. SKK Migas saat ini sedang mengusulkan sejumlah kebijakan yang dapat meringankan pelaku industri hulu migas. Bagaimana pengaruh merosotnya harga minyak dunia terhadap industri hulu migas dalam negeri, Pak, sejauh ini? Ya, kalau kita lihat dampak dari dua aspek tersebut, baik COVID-19 maupun penurunan harga minyak, kan kita ada pertama aspek penurunan aktivitas operasional, baik personil, keterbatasan kita memobilisasi tenaga kerja, kemudian juga peralatan, kedatangan dari mesin-mesin dan lain sebagainya, karena transportasi juga produktivitasnya juga akan turun. Kemudian yang ketiga adalah regulasi, di mana proses-proses perizinan yang kita lakukan proses tentu saja ini mengalami pengawasan. Kemudian yang kedua, yang paling pokok lagi, karena harga yang rendah, harga minyak rendah, maka penurunan keekonomian dari wilayah-wilayah kerja. Kemudian tentu saja dari situ akhirnya berdampak pada penurunan outlook dari produksi maupun lifting yang mungkin akan terjadi. Jadi kalau kita lihat berbagai analisa, kemungkinan 2020 ini akan ada penurunan keekonomian sekitar 20%. Tapi kita akan berharap di industri migas kita pengaruh ini kita usahakan untuk tidak lebih dari 10%. Jadi operasional harus tetap berjalan. Dan kita melakukan upaya-upaya untuk mensupport operasional para kontraktor. Kemudian juga tentu saja menjadi potensi penggeseran atau mundurnya beberapa proyek yang sedang berjalan. Penurunan dari pemanfaatan migas terjadi karena memang penurunan demand terjadi di sana. Oleh karena itu kita akan melakukan usaha-usaha untuk bisa memecahkan 5 kendala tersebut. Baik, Pak Dwi, itu dari aspek produksi. Ya, lalu yang tidak kalah penting bagaimana dengan dari aspek investasinya, Pak? Ya, kalau kita lihat investasi memang ada beberapa yang menyebabkan sekarang para investor wait and see, karena memang kita melihat perkembangannya nanti sejauh mana. Tetapi kita akan tetap mendorong karena sesungguhnya investasi yang dilakukan tahun ini itu tentu akan berdampak beberapa tahun ke depan. Jadi bukan hanya tahun ini saja. Jadi oleh karena itu kami melakukan kerjasama dengan K3S untuk melakukan perhitungan ekonomi, keekonomian di lapangan. Kemudian kita juga SKK mengajukan permintaan kepada stakeholder, pemerintah daerah, kementerian dan sebagainya untuk pengecualian mobilisasi dari kegiatan hulu migas. Kemudian kita juga menyampaikan usulan untuk stimulus kepada KTKS, kepada pemerintah untuk bisa mensupport, membantu kesulitan-kesulitan yang sekarang sedang dihadapi. Kemudian dalam rangka meningkatkan efisiensi karena harga jual yang rendah, tentu saja seluruh K3S kami serukan untuk melakukan renegosiasi terhadap kegiatan-kegiatan jasa, sehingga kita harapkan efisiensi bisa kita tingkatkan untuk menekan biaya-biaya yang ada, sehingga keekonomian bisa kita harapkan bisa tertolong dari situ. Kemudian juga utilisasi tangki-tangki yang ada untuk melakukan penyimpanan agar kegiatan permintaan yang menurun ini masih bisa kita antisipasi. Dampak dari COVID-19 ini tidak hanya akan kita rasakan tahun ini, tapi juga di tahun-tahun mendatang. Lalu apakah Indonesia akan kehilangan pendapatan negara akibat turunnya harga minyak dunia ini, Pak? Soal potential loss. Ya, jadi kalau untuk tahun 2020 kita ada 3 hal yang akan menyebabkan penurunan pendapatan negara. Pertama dari harga minyak yang lebih rendah. Yang kita tahu bahwa pada APBN awal setting ICP adalah di 63 US dollar, dan kalau asumsi di Kementerian Keuangan yang diambil sekarang 38, maka akan terjadi 40% penurunan
pendapatan dari aspek harga. Yang kedua, kalau kita lihat dampak dari operasional tadi, tentu ada dampak dari lifting yang kami perkirakan berkisar 5-8% kita harapkan. Yang biasanya decline kita pertahankan untuk 3-4%. Nah, kemudian yang kedua, sudah keluar Permen ESDM nomor 810 yang melakukan adjustment terhadap harga migas, harga gas yang kemudian ini dikompensasi dengan pendapatan negara. Dari sini kita lihat bahwa untuk tahun 2020 pendapatan negara memang akan terjadi penurunan yang cukup tajam, mungkin sekitar 5-55%.